أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayahnya dapatlah kita berhadir di dalam masjid ini. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga terus menerus Allah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manaqib Siti Aisyah, halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wafatnya Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mengisahkan tentang wafatnya Al-Habib, itu maksudnya baginda Rasulullah. Al-Habib itu artinya kekasih, maksudnya kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggal ini adalah merupakan musibah yang sangat besar bagi para sahabat di ketika itu. Jangankan meninggalnya seorang nabi, meninggalnya seorang ulama saja sudah merupakan musibah bagi umat. Kenapa? Karena kata pepatah, mati satu tumbuh seribu, itu tidak berlaku kepada ulama. Misalnya ada ulama di kampung kita meninggal dunia, sulit mencari ganti seperti sidin. Mungkin ada aja yang mengertikan cuman kada kayak sidin ngalih. Itu mati satu tumbuh seribu, itu tidak berlaku kepada seorang ulama yang meninggal dunia. Tapi kalau pejabat, misalnya bupati atau gubernur atau presiden, belum lagi habis masa jabatan sudah banyak hendak menggantikan, sudah banyak kandidatnya hendak mencalonkan. Ya Allah. Nah, kalau misalnya seorang pejabat mati, ada aja penggantinya, banyak aja penggantinya, bahkan berebut. Tapi kalau seorang tuan guru, ulama meninggal dunia, jarang ada berebut, aku aja menggantikan. Kadang-kadang ada, atau ada sanggup mengalih mencari. Jadi itu merupakan musibah. Apalagi wafatnya seorang Rasulullah SAW. Kita baca. Tidak berapa lama setelah kembalinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Hajjatul Wada' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun sakit. Nah, Hajjatul Wada itu haji enam penghabisan yang dikerjakan oleh Rasul. Setelah itu sidin tidak pernah lagi mengerjakan haji, meninggal dunia Rasul. Haji enam penghabisan. Jadi sidin telah haji waktu itu lawan bini sidin Siti Aisyah. Boleh ke Madinah setelah kada lawan
Terus setelah itu Rasulullah pun garing. Dan sakit beliau itu terasa semakin berat, semakin parah. Jadi manusia juga bisa garing. Sehingga pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada istri-istri yang lain supaya beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka pun mengizinkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun misalnya seorang bisi bini banyak lebih daripada seekor, walaupun garing, nah laki nih sebenarnya wajib juga memalami nama anak-anak giliran. Nah, tapi boleh minta izin kepada bini yang satu untuk tidak bisa bermalam di situ, tapi hendak bermalam di bini yang satunya lagi karena alasan misalnya apa garing kan. Asal bini maizini aja kada apa-apa. Misalnya bisa bini dua ya Allah. Misalnya di rumah bini seikongnya seminggu, misalnya seminggu kayak tolak gilirannya misalnya harus sama tak. Tapi boleh di rumah bini nang misalnya 10 hari misalnya Allah. Di rumah bini Tuhan sedikitannya bolehlah, boleh hai asal bini Tuhan maijinakan, asal bini Tuhan itu boleh aja. Bahkan misalnya sebulanan di rumah bini anom, seminggu aja di rumah bini Tuhan bolehlah, boleh hai asal bini Tuhan maijinakan, asal bini Tuhan ridho. Ada jadi masalah asal ridho. Nah, jadi ini Sidin minta izin kepada bini-bini yang lain untuk dirawat di rumah Aisyah aja. Itu menunjukkan Aisyah itu punya kedudukan yang mulia di sisi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah istri-istrimu di dalam surga nanti? Ujar Siti Aisyah bertakon, siapakah nabi-nabian di dalam surga? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini selain bidadari lah, selain bidadari itu nyata bang dapat ya Allah. Ini istri di dunia, bebini maksudnya bebinian di dunia, jadi istri di surga itu siapa kira? Rasulullah SAW menjawab, engkau termasuk di antara mereka. Ujar Rasulullah. Jadi istri-istri Rasulullah sebaratan istri Rasulullah itu jadi istri Rasulullah juga kena di dalam surga, termasuk Siti Aisyah. Ada riwayat yang mengatakan kayak kita nih umat Rasulullah nih, seandainya takdir masuk surga, bini kita takdir masuk surga juga, kita kawa kena bakumpul juga kena takorubut juga kena di surga. Bini kita tuh jadi bini kita di dunia tak asal masuk surga juga inya kawa kena jadi bini kita juga di surga, dengan satu syarat, setelah kita meninggal dunia bini kita tuh kada kawin lagi untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita meninggal dunia duluan daripada bini kita, lalu bini kita nih janda lah, lalu inya ada nang hendak ini ayahnya kawin, nah ya kada bersama kita lagi di surga, kada jadi bini kita lagi di surga. Nah makanya bini Rasulullah ini kalau kada ada nang kawinnya setelah ditinggal wafat Rasulullah, dan ada dalam hukum Islam kada boleh juga dikawini bini Nabi nih. Kenapa? Karena di dalam Quran disebutkan wa azwajuhum ummahatuhum, istri-istri Rasulullah seberatan itulah ummahatuhum, ay ummahatul mukminin, ibu bagi orang yang beriman seberatan. Maulah mengawini ibu seorang ibaratnya. Nah, makanya
sahabat tidak ada mengawini bini Nabi, karena sahabat itu menganggap Siti Aisyah ini ibunya orang yang beriman, ibu, mama. Nah, tapi kalau itu berlaku kepada bini Nabi, jelas. Tapi kalau bini tuan guru boleh aja mengawini. Misalnya ya Allah mengangkat kuitan lawan tuan guru ya Allah. Lalu bini Sidin meninggal. Bini Sidin meninggal, Sidinnya meninggal, bini Sidin janda misalnya masih bunga sama pulang. Boleh lah mengawini, boleh mengawini bini perguruan. Cuman dalam hal itu orang adab pang. Cuman boleh aja. Nah, tapi kalau istri Nabi Muhammad itu ummahatul mukminin, ibunya orang, jadi kan boleh mengawini mama ya maksudnya. Bini Habib boleh aja. Boleh aja bini Habib. Kalau keturunan Rasulullah boleh aja bini Habib. Baik bini Habib itu syarifah atau orang Jawa. Kayak kita nih Bang, orang Jawa nih boleh lah mengawini syarifah, boleh aja. Boleh aja. Cuman ngalihai ibaratnya tuh kita tuh kan harus beradab pula dengan seberatan zuriat Rasulullah nih. Baik laki-laki maupun perempuan. Kan kita di rumah tangga ini bisa juga kita sarik lawan bini. Nah, apakah misalnya inya kada masih kan apakah? Nah, mestinya bini kita ini syarifah ya kalau ngalihai. Bahkan kita hendak nang anu tuh harus nang adabnya tuh beizin, mau hendak mengumpul itu beizin. Tapi kalau bini kita biar kada beizin-izinan, misalnya nyebelonjoran goreng, paculi langsung Noel kada beizin, kada apa-apa. Tapi kalau orang Jawa nih, tapi ini syarifah boleh aja dalam Islam, cuman memutus nasab ngarannya. Nah, nang bagus tuh syarifah tuh kawin on Habib juga. Nah, tapi boleh aja syarifah kawin lawan orang Jawa. Cuman anaknya kita kada Habib. Nah, lain misalnya orang Habib nih, lakian ya Habib. Kawin lawan bebinian Jawa, anaknya tetap Habib. Nasabnya itu kada putus. Tapi tadi misalnya syarifah yang bunga sebenarnya hendak kawan kita ya Allah. Ya Allah. Boleh lah mengawini, boleh ya. Cuman dijagai adab selama berumah tangga. Jangan sampai menempeleng. Bila menempeleng bisa urusan Nabi kena. Ngapain kan menempeleng anak cucuku ya? Ya Allah. Amun ulun lah di surah bisa mencari nang jaba yang banyak ya pang nang jaba nang muas ya kalau dan babang pian lawan juriat Nabi itu pian disuruh coba pian ulun pernah waktu di pondokan ya Allah ada Habib halus orang baik kembako ulun nih baik kembako kada tahu lagi jadi ditangati oleh sopo bolon pada boleh iya lawan anak itu bepian kalau orang adat ya kan bepian bolon ya jadi bepian bolon walaupun ia masih halus Habibnya tuh masih halus ya karena kan bepian bolon kita kan bila bersalaman lawan inya tuh mencium tangan kita lawan inya tuh walaupun inya tuh masih halus nang lalakian lah amun syarifahnya kita udah boleh menjapai lawan lain muridnya kecuali bini kita. Nah, jadi misalnya bini kita takdir masuk surga, bini kita takdir masuk surga. Jadi bini ya amun nikah nih, hendak tak kumpul lawan aku di surga kita nikah. Jangan kawin lagi. Tapi misalnya kawin itu terserah aja Pak. Tapi mun hendak lah kumpul di surga. Kalau bini kita tak dahulu ya kalah. Itu kada apa-apa. Jadi kita bisa bini ya kalah. Ya Allah bini kita mati tak dulu udah naik bini kita panjang umur ya Allah lalu kita kawin pulang itu tetap juga jadi bini kita gini yang dah. Nah, kita nih banyak bisi bini kita di surga. Kayak Nabi ini kan banyak bisi bini Sidin banyak di dunia. Tambah lagi bidadari ya kalau tetap juga jadi bini kita. Namun kita masuk surga dan dia masuk surga. Kalau tombol di surga. Nah,
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yahunu alayya mauti anni." Ra'aitulah bukan ra'aita. Oh, tuh baris dhammah, taknya tuh baris dhammah. Ra'aitu. Anni ra'aitu bayada kaffi Aisyah fil jannati. Artinya nih, sesungguhnya ujar Nabi nih, kematian itu terasa ringan bagiku. Padahal berat lah, tapi terasa ringan. Berat tapi terasa ringan. Kayak apa ya contohnya ya? Contoh orang nih, rumah halus saja, makan sekali sehari aja, biar duit kada dibisik, cuman bahagia dari rumah tangga. Itu kan berapa berat. Tapi ringan ya. Sesungguhnya kematian itu terasa ringan bagiku. Yang padahal berat, padahal sakit ya sini waktu dicabut dah. Nah, karena sesungguhnya aku telah melihat putihnya telapak tangan Aisyah di surga. Dilihatkan Allah Ta'ala sudah bahwasanya Siti Aisyah ini masuk surga, diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dilihatkan telapak tangan nih bang lah pada Muhammad Siti Aisyah dalam surga, telapak tangan sini putih mencorong ya Allah. Nah, jadi melihat itu terasa ringan aja sih dan aku nih anak meninggal dunia waktu sakaratul maut, padahal sakit juga. Sakit teman, hati gembira pian. Contohnya kayak apa ya? Misalnya pian bisi bini, ya Allah bisi bini, bungas bini, ya Allah sayang, non bini sayang. Sayangnya hanya mengibit kita, mengibit, mau sakit mengibit. Maka mengibitnya ini kisah manja, sakit pelah, cuman hati bahagia. Nah, mengibit bagayaan. Ya kalau bah pian ini ya nah mengibit. Sariklah kita, ada sarik walaupun sakit. Nah, itu. Nah. Terus halaman 39. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, mengisahkan detik-detik terakhir kehidupan Al Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahku, ya Siti Aisyah. Dan pada hari giliranku, pada hari giliran Rasul Siti Aisyah. Dan Nabi menggilir lah ini sini. Nah, pada hari giliranku, di antara paru-paru dan tudanlah huruf dalnya hilang toh. Tambahi an loh. Nah, di antara paru-paru dan leherku. Paru-paru itu di mana? Sini lah. Nah, leher sini berarti di pelukan, tersandar di dada Siti Aisyah. Rasulullah nih kokat di antara paru-paru dan leherku, ya Aisyah. Nah, ini sebelum waktu-waktu detik-detik kena meninggal dunia nih, belum lagi meninggal dunia nih. Ketika itu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, siapa nih? Dan sanak Siti Aisyah, dan sanak kandung nih. Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke rumah kami. Nah, ia tuh ya Abdurrahman lah, ia membawa siwak yang masih basah. Tahu albian siwak? Siwak nang kayu toh. Nah, bukan sikat gigi, siwak. Abdurrahman membawa siwak yang masih basah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada siwak itu. Siwak nang di tangan Abdurrahman itu. Sehingga aku mengira, ujar Aisyah nih, sehingga aku mengira Rasulullah SAW menginginkannya, hendak minjem siwaknya itu. Karena Rasulullah pindah cangang enggak siwaknya itu.
dalam hatiku mungkin Rasulullah hendak minjem siwak itu. Maka kayu siwak itu pun aku ambil. Minjem bang Abdurrahman minjem kayu siwak. Minjem Siti Aisyah. Aku ambil ya. Dijolong oleh Abdurrahman. Lalu kukunya kan siwak tuh keras lah ujungnya. Lalu dikunyah, dilemahkan, dilembutkan pakai gigi. Nah, kayak gigi ujungnya supaya kalau disiwakan. Dan kubuang seratnya. Kan siwak tuh ada bak kulit. Nah, kubuang kulitnya nang di ujungnya itu, lalu kukunya supaya lama. Yang sudah lepas dan kubuang seratnya yang sudah lepas. Dan siwak itu aku lembutkan, aku lamahkan dengan gigiku. Kemudian siwak itu aku serahkan kepada beliau. Dan riwayat yang lain Siti Aisyah hendak menyiwaki Rasulullah. Dalam riwayat ini Rasulullah masih kawas sidin bersiwak, serahkan kepada Rasulullah, kepada beliau. Beliau pun bersiwak dengannya dengan cara yang terbaik yang pernah aku lihat. Karena ini siwak yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah kayak itu kalau kita sembahyang nih, ujar Imam Ghazali, sembahyanglah kamu, sembahyang fardu, dan baguskanlah sembahyang kamu itu seakan-akan kamu setelah itu tidak bisa sholat lagi, seakan-akan kamu setelah itu mati. Mun kita tahulah mati nih jam 5 nih mati. Kita kalau sembahyang asar pasti kita sembahyang asar tuh bagus benar. Karena kita tahu itu sembahyang yang terakhir. Kita bagusi sembahyang itu karena imbahnya kada lagi sembahyang. Nah maksudnya mati. Nah, hendaklah kita setiap sembahyang kayak itu ya Imam Ghazali. Artinya kita kadang kau memastikan kena maghrib kena kawa sembahyang maghrib pada kawa. Oleh karena itu sembahyang asarnya bagus benar, kita baguskan, kita khusyuk akan, kita sholat berjamaah. Kalau di pertama kalau bisa di masjid. Kenapa? Karena imbah ini kita belum tentu lagi kawa ke masjid. Kena alhamdulillah kena kawa ke masjid maghrib ya Allah. Sembahyang berjamaah bagus benar. Karena apa? Karena dalam hati kita aku belum tentu lagi isya kena kawa sembahyang berjamaah. Jadi sembahyang maghrib itu kebaikan. Dan setiap sholat kayak itu terus. Nah begitu juga Rasulullah SAW. Sidin tahu setelah ini Sidin meninggal dunia, maka Sidin bersiwak. Kata Aisyah, dengan sebaik-baik bersiwak yang pernah aku lihat. Nah, jadi di sini diambil pelajaran bahwasanya orang yang hendak meninggal dunia itu sunat bersiwak, mun kawat bersiwak disiwakiakan. Karena itu mempermudah keluarnya roh, mempermudah proses sakaratul maut. Disiwakan di giginya menada giginya. Hukumnya sunat nih. Sembahyang bersiwak itu sunat. Bayang 2 rakaat bersiwak itu lebih benar pahalanya daripada 70 rakaat tapi kada bersiwak. Bersiwaknya itu kan tetap disunahkan kita walaupun kita puasa. Kan kita gosok tuh gigi juga. Dan tidak meninggalkan rasa. Nah, nak sembahyang asar itu bersiwak. Nak sembahyang juga bersiwak. Gigi juga kalau nang digosok. Tapi nang pakai odol neto, nang sikat gigi pakai odol neto, boleh lah, belum puasa, boleh hai. Kadang membatalkan puasa, nang membatalkan puasanya odolnya ditagok. Nah, tapi kalau setelah gelincir matahari makruh pakai neto. Maksudnya setelah imba juhur makruh pakai neto. Tapi kadang membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya sebelum juhur tuh masih belum makruh lagi bersiwak nang pakai odol neta. Tapi kalau siwak nang kayu neta itu kapan aja walaupun wah ini nah itu kada makruh tetap sunnah karena nang digosok tuh gigi. Tapi kalau odol tuh kan walaupun kita gosok gigi olah cuman ada menimbulkan rasa.
siwak ya Allah. Ini saking pentingnya pian siwak ini. Ini kita kadang-kadang menganggap sepele siwak ini. Coba lihat ya. Ujar ulama saking pentingnya siwak ini sampai hendak meninggal dunia sih dia mencari siwak. Ya kalau sampai hendak meninggal dunia atau mencari siwak, saking pentingnya siwak ini. Men kita siwak ada lebih isi di rumah atau di kantong ada itu bisa. Alhamdulillah bila hilang nukar ulang. Nah, jadi kita harus menganggap penting sunnah Nabi Muhammad itu, walaupun siwak itu kita anggap penting. Nah. Kemudian kayu siwak itu dia serahkan kepadaku, diserahkan Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah. Maka setelah itu terkulailah tangan beliau. Ibaratnya lemah sudah. Jadi waktu itu kau wajib siwak tangan itu, setelah itu terkulai lemah ada Rasulullah. Maka aku pun berdoa dengan doa yang Jibril pernah doakan untuk beliau. Tadi disebutkan malah doanya di sini nah. Kalau ada tahu juga doanya. Jibril pernah mendoakan Rasulullah. Nah, jadi aku berdoa kata Siti Aisyah dengan doa itu untuk Rasulullah. Biasanya setiap kali sakit beliau tidak pernah ketinggalan membaca doa itu. Nah, tadi disebutkan mau doanya di sinilah. Udah tahu juga doanya. Biasanya setiap kali sakit beliau tidak pernah ketinggalan membaca doa tersebut. Namun pada sakitnya kali ini beliau tidak pernah membaca doa tersebut. Anehnya pada membaca doa itu, nah, karena Sidin tahu apa jangan hendak meninggal. Kemudian beliau pingsan sesaat. Rasulullah sempat pingsan sesaat, setempat. Nah, sedangkan kepala beliau ada di pangkuanku, kata Siti Aisyah. Kemudian beliau sadar, maksudnya hampir pingsan, kembali sadar kembali dan mengangkatkan pandangannya ke langit. Rasulullah melihat ke langit, walaupun misalnya rumah batap, cuma melihat ke arah langit, dan beliau berkata, Allahumma rafiqal a'la. Yang diucapkan Sayyidina itu ar-rafiqal a'la itu hanya teman yang maha tinggi. Maksud ar-rafiqal a'la itu bisa juga Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan beliau itu Allahumma rafiqal a'la, aku pun teringat sabda beliau sallallahu alaihi wasallam halaman 40 lah kepada kami. Ya Rasulullah pernah bersabda nih, annahu lam yuqayyad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah summa yukhayyaru. Sesungguhnya tidak seseorang pun nabi yang diwafatkan kecuali setelah ia melihat tempat duduknya di surga, kemudian ia diberikan pilihan. Sama juga orang beriman nih, men amonnya nih orang beriman ini hendak meninggal dunia nih, sebelum meninggalnya dilihatkan kedudukannya di dalam surga. Tapi mun orang yang kada beriman hendak meninggal dunia dilihatkan kedudukannya di dalam neraka. Mudah kita mati beriman lah. Nah kayak itu juga Nabi ini waktu garing waktu hendak meninggal itu diberikan pilihan sih dia. Hendak hidup lagi kah? Hendak bertemu kekasih kah? Sidin memilih bertemu kekasih. Makanya tadi Allahumma ar-rafiqal a'la. Nah, seandainya nang malaikat mungkin sebenarnya kada langsung hanggus-hanggus saja malaikat nih, malaikat maut nih datang ke rumah Nabi itu menyerupai manusia. Bakatuk assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Permisi juga. Nah,
Dalam riwayat yang lain Siti Fatimah ada di rumah Neto. Ujar Siti Fatimah, Waalaikumsalam, Rasulullah hendak kau ditemui. Rasulullah dari Kembangan. Minta Assalamualaikum, dia pulang, pulang. Nah, membantu dibuka kata Rasulullah tahu pada Neto malakal maut. Tahukah ikam wahai Fatimah memang datang Neto? Belum tahu. Itu ialah malakal maut akan mencabut rohku. Menangis Siti Fatimah. Lalu dipersilahkan masuk. Tahu Allah alam Siti Fatimah melihat keadaannya nyambung menurut Rasulullah belum melihat. Mbak apa yang kesini hendak bailah aja hendak mencabut rohku kah? Jadi malah kerja malah kalau orang belang sekaligus hendak mencabut roh pian amun dijinakan oleh pian jiwa amun kada dijinakan ulun bulik. Nah nyamannya kayak itu lek mun kita kayak itu bulik begini kan pondok hidup lagi. Kayak itu amun pian dijinakan ulun cabut roh pian amun pian dijinakan ulun bulik. Kada jadi obatnya. Tapi Rasulullah memilih hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu Rasulullah wafat itu, waktu dicabut roh Jibril itu menghadapi juga cuman berpaling muha. Kenapa? Karena kada tega melihat nang Rasulullah itu kesakitan ketika dicabut roh ini. Sakitnya kayak ini kah? Ya Rasulullah umatku wajah malakal maut ini paling lama dia orang mencabut ini paling lembut orang mencabut ini. Kan di dalam lembut kayak ini saking lembutnya orang. Kenapa jadi sakit ya? Karena Rasulullah memilih sebenarnya Rasulullah itu kan dibisi dosa. Kenapa jadi sini sakit? Itu meninggikan derajat sirin di dalam surga. Pilih antara dua, mati nyaman kah atau sakit kah waktu jabut? Cuman lebih mulia di sisi Allah makanya maksud memilih sakit. Dan supaya Sirin merasakan kayak itu juga sakit umatnya dicabut roh. Nah, Rasulullah itu hendak juga merasakan yang dirasakan oleh umatnya. Umatnya banyak mati kalau sakit dicabut roh. Nabi Muhammad itu juga. Pada sini ada divisi dosa, bersih di batu dosa. Nah, waktu berpaling Jibril, kenapa Jibril kan berpaling? Jika mereka tujuh kali lawan aku, Jibril, ini kada tega melihat pian ini merasakan sakit waktu jam makanya orang asal ada turun melihat mohabian. Teruslah aku berkata kepada beliau, ujar Aisyah, kalau begitu engkau tidak memilih tinggal bersama kami, memilih meninggal dunia, ya, memilih bertemu dengan Allah kekasih. Maka Rasulullah SAW pun diwafatkan dan keluarlah roh beliau. Nah, maka segala puji bagi Allah, ujar Siti Aisyah, yang telah menghimpun atau menyatukan liurku dan liur beliau di hari terakhir kehidupan beliau di dunia dan di hari pertama kehidupan beliau di akhirat. Apa maksudnya menyatukan liurku dengan liur beliau? Kan di siwak tadi kan siwak tadi dilamahkan oleh Siti Aisyah dengan gigi Siti Aisyah dengan liur Siti Aisyah. Nah, kemudian diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah pun menyiwak dengan muntung Siti. Jadi liur Aisyah itu menyatu dengan liur Rasulullah di siwak netoh maksudnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat pun berselisih pendapat di mana harus menguburkan beliau. Yuk kita bawa ke Makkah karena itu tempat lahirnya. Kita kuburkan di Makkah. Ada dikuburkan di Madinah aja, ada di Yohana. Berselisih pendapat. Abu Taib dicampuri dengan rasa sedih.
Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ya Abu Bakar nih mandingin akan suasana. Aku mendengar akan Nabi SAW bersabda, aku pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda semasa hidupnya, ya Rasulullah, la yuqbadun nabiyyu illa fi ahabbil amkinati ilaihi. Tidaklah diwafatkan seorang nabi kecuali pada tempat yang paling ia sukai, yang paling ia cintai. Kenapa? Rasulullah di mana wafat? Wafat di Madinah. Berarti Madinah itu ialah tempat yang paling dicintai Rasulullah di permukaan bumi ini. Nah, kalau di situ tempat yang paling dicintai Rasulullah, di situ aja kita kuburkan. Jangan nggak bawa kemana-mana lagi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kuburkan ia di tempat ia wafat, yaitu di tempat kasur beliau, bukan di kasur itu dianggap di kasur ada, maksudnya misalnya buah kasur ya Allah betilanya di bawahnya itu ditabuk, maksudnya tanahnya ditabuk di tempat situ, dikuburkan di situ. Nah, memang peraturnya kayak itu dalam riwayat yang lain. Bila Nabi itu seorang Nabi itu meninggal dunia di situ bang, kuburan kada boleh dibawa kemana-mana. Lain kayak kita meninggal ini di Banjarmasin boleh dikuburkan di Selan. Meninggal misalnya di Makkah boleh dibawa sini. Dikuburkan di sini, pakai kita nih. Nah, maka Nabi Sallallahu lawan wajar. Menurut riwayat yang lain, kita nih hakikatnya diciptakan dari tanah lah. Walaupun prosesnya dari air mani dari saripati makanan, ya Allah, saripati makanan, misalnya dari beras, ya Allah, yang kita beras dari tumbuh-tumbuhan di mana anaknya di bumi, itu prosesnya Allah. Nah, bila di mana kita diambil tanah, hakikatnya kan kita ciptaan dari tanah, nah tanah itu diulah manusia. Misalnya pian dari tanah Makkah misalnya lah dibilang pian meninggalnya di Makkah, dikuburkan di Makkah. Ini maksudnya dikuburkannya di Makkah. Misalnya oleh ini misalnya diciptakan dari tanah Tamban ya. Ini dikuburkannya di Tamban, pulang Tamban. Itu. Walaupun meninggalnya di Selang misalnya. Maka Nabi SAW pun dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Besok kisahnya. Ini dalam riwayat kitab yang lain lah. Ini lain lagi kitabnya. Waktu Sidin Anas bin Malik, kalau Anas bin Malik ini pembantu Rasulullah, meriwayatkan ketika Rasulullah hendak meninggal dunia, roh sudah di dada. Rasulullah berwasiat, usikum bis shalah, jangan tinggalkan sholat. Itu wasiat Rasulullah. Maka senantiasa Rasulullah berwasiat itu, sehingga Sidin tidak ada kawal lagi bapendian. Sayyidina Ali meriwayatkan lagi, Rasulullah SAW pada akhir napasnya Sidin menggerak-gerakkan muntung bibir. Cuman kadang menimbulkan suara nyaring. Nah, Sidin bergerak bibir Sidin. Lalu ujar Sayyidina Ali, aku dekatkan telingaku ke bibir Sidin mendengarkan apa yang diucapkan Rasulullah. Maka aku dengar Rasulullah ini berucap secara perlahan, Nabi Sidin, ummati. Nah, nang diganang Nabi waktu meninggalnya umat. Karena di padang mahsyar umat juga nang dicari. Di mana di hari kiamat umat aja, umat terus yang dipikirkan. Nah, bahkan waktu yang sebelum meninggal dunia itu, waktu sakit-sakit tuh Jibril datang. Wahai Jibril nih, kayak apa kina keadaan umatku nih? Setelah aku, lalu Jibril ini tenang aja, umat pian akan selamat. Asal statusnya umat pian akan selamat. Nah, hanya Rasulullah tenang. Maka itu Jibril, jadi aku tenang aja menghadapi sakaratul maut kayak itu.
dan kita termasuk umat Nabi Muhammad. Kalau masih statusnya umat Nabi Muhammad nih, pasti dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan lagi bahwa Sayyidina Ali setelah Rasulullah wafat ini belum lagi dikuburkan, belum lagi dimandikan, belum lagi disolatkan. Nama mandiakan ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini keluarga nih. Lalu Rasulullah jasad beliau yang mulia itu diletakkan di tempat pangguringan yang biasa sidin guring untuk dimandikan. Nah, hendak dimandikan sekalinya ada pian suara bepandir, tapi orangnya kada. Suara ini bepandir kenapa? Dari ujung rumah, dari buncur rumah, maka nyaring mendengar Sayyidina Ali ini, kenapa? La tughassilu Muhammadan fa innahu tahirun mutahhar. Suara ada bepandir kita. Oi orang rumah, kada usah dimandiin gin jasad Muhammad nito. Kenapa? Karena ini suci, lagi disucikan Allah. Kada usah dimandiin. Ada bepandir kayak itu pian. Suara nih, makanya nyaring didengar oleh Sayyidina Ali. Tahu sahabat-sahabat yang lain mendengarkan. Maka ujar Sayyidina Ali, bergereti kayak hatiku. Oh, Rasulullah ini suci yang bujur jawab, suci yang menunjukkan. Lalu bergereti hatiku nih, hendak kalau memandiin Nabi. Oh, lalu Nabi Sayyidina Ali ini bertakon, siapa gerang ikam? Oh, suara siapa ikam? Malaikat ke siapakah? Rasulullah menyuruh kami memandikan mayit semasa hidup Rasulullah menyuruh kami memandikan mayit. Kenapa ikam menyuruh kami memandikan Rasulullah? Lalu pada menjawab suaranya. Nah, tiba-tiba ada lagi di buncuk yang lain lagi, ada lagi suara yang suara bepandir orang yang ada dak. Ya Ali ghassilhu. Wahai Ali, mandikan aja. Pulang nih. Kita lebih bingung aja orang mandikan, enggak ada sikong, jangan dimandiakan. Mandiakan Ali aja, ada suara lain. Lalu suara itu bepandir pulang suara yang kedua tuh. Karena sesungguhnya suara yang pertama tadi, wahai Ali, itu iblis laknatullah. Inya hirit lawan Muhammad. Inya menghendaki Muhammad ini masuk kubur hal keadaan kada dimandi. Nah, iblis nih hirit lawan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad meninggal dihirinya. Iblis nih, inya menghendaki Nabi Muhammad masuk kubur kada dimandi. Ujar suara yang pertama tuh. Ujar Ali, terima kasihnya sudah memberitahu. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalaskan kebaikan kepada engkau ketika engkau mengabarkan tentang kami itu. Nah, pian bang siapa? Entah, kalau tadi kan suara pertama iblis, pian bang siapa? Ujar nama suara kedua, Anal Khadir. Apa ada Nabi Khadir? Nah, hadartu janazah Muhammadin. Aku menghadiri jenazah Nabi Muhammad SAW. Nabi Khadir waktu itu ada. Nah, memberitahu kepada Sayyidina Ali, aja, memandikan aja. Lalu Sayyidina Ali pun memandikan jenazah Rasulullah dan mengubui akan air itu oleh Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini sahabat Nabi juga. Sayyidina Ali sahabat Nabi juga. Dan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah cucu angkat Rasulullah. Karena Zaid bin Harisah abahnya Usamah ini adalah anak angkat Rasulullah. Nah, lalu Jibril membawakan apa? Kain kapan dari surga. Nah, atau harum-haruman dari surga. Untuk biasanya kan orang mayit itu dia pakai kapal baru, insyaallah namanya harum ya Allah. Nah, Jibril membawa dari surga gitu. Lalu mereka itu sahabat mengkafani Nabi Muhammad, lalu menguburkan tapi setelah disembayangkan bang ya Allah. Nah, kemudian mereka itu menguburkan di kamar Siti Aisyah. Setelah disolatkan gen di rumah Rasulullah, jadi sekelompok masuk tuntung keluar masuk pulang sekelompok. Di rumah Rasulullah ada ganala. Jadi bergantian menyembayangkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siti Aisyah radhiyallahu anha berdiri setelah dikuburkan yang Allah sudah berkata. Siti Aisyah berdiri di atas kubur Rasulullah dan beliau berkata nih, bahasa Arab lah, ya man lam yalbasil harir, wahai orang yang tidak pernah memakai al-harir, itu sutra. Maksudnya Rasulullah itu tidak pernah memakai pakaian yang mewah, hidupnya sederhana. Wahai orang yang tidak pernah memakai yang mewah, sederhana. Walam yanam 'alal firashil basir, wahai orang yang tidak pernah guring di atas tilam atau kasur yang empuk. Rasulullah itu guringnya ibaratnya tuh biasa aja, bang guringan sidin biasa. Bahkan sidin nakon aja guring di atas pelapah kurma, sehingga bebakas belakang sidin itu. Pas bang guring bebakas, dibalar. Itu. Ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnuhu min khubzi sya'ir, wahai orang yang keluar daripada dunia dan tidak pernah kenyang perutnya walaupun memakan roti yang terbuat daripada gandum yang sangat sederhana. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah kenyang walaupun daripada roti yang terbuat daripada gandum yang sangat sederhana. Makanan sidin sederhana dan tidak pernah kenyang. Men kita kebalik, makanan nyaman-nyaman dan kenyang. Ya man ikhtaras hasir 'ala sarir, wahai orang yang memilih tikar daripada tilam yang empuk. Jadi ibaratnya tikarnya apa? Terbuat daripada anyaman kelapa kurma. Ya man lam yanam tulal layali min khawfis sama, wahai orang yang tidak pernah tidur semalaman suntuk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kada pernah guring semalaman. Pasti ada sidin malam itu bangun untuk beribadah kepada. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Padahal beliau sudah dijamin surga, diampuni dosa, dipelihara daripada dosa. Tetap sidin takut kepada Allah sampai bengkak kedua betisnya karena kelawasan berdiri sembahyang sunnah. Jadi itulah tentang sekilas tentang wafatnya baginda Rasulullah, dan Siti Aisyah sangat berperan besar ya kalau merawat Rasulullah SAW sampai Rasulullah meninggal dunia di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah merupakan suatu keistimewaan bagi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita termasuk dapat syafaat Rasulullah dan berkat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Belum lagi sejam kitab sebutingnya, bawa kitab sebutingnya, mengambil berkat Habib Ali Al-Attas. Halaman berapa? Halaman 34 kalau tidak salah lah. Paling bawah. Halaman 34 paling bawah. Baris kedua mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat Habib Ali Al-Attas ujar sidin, apabila engkau bangun dari tidur, terutama tidur malam, bangun kita, bacalah zikir-zikir yang warid. Yang warid itu ya dan kurung yang tersebut di dalam hadis yang datang dari Rasulullah. Zikir itu maksudnya doa. Zikir yang warid. Apa yang bijak kita baca biasanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bacaan ditolak itu dari Rasulullah. Yang dibaca setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena melazimi membacanya itu mewarisi husnul khotimah. Kada gampangan dia. Orang mau guring, ini ada mencari HP ada biasanya cari apa misalnya banyu ada langsung kami baca dulu, semakanya bacanya biar. Cuman walaupun suatu ini orang-orang ini baca Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kata Habib Ali Al-Attas. Itu mewarisi husnul khotimah, mati beriman dan mati dalam keadaan syahid. Kita lah hendaklah mati beriman, mati syahid akhirat. Yang mana mati syahid ini menjadi anwarus sa'adah dan kurang tanda keberuntungan. Itu tandanya orang-orang untung nanti di negeri akhirat, kada disiksa di kubur. Dalam riwayat yang lain tidak ditanya malaikat mungkar nakir di kubur. Ini termasuk juga bacaan sebelum tidur. Tadi kan bangun tidur lah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini amalan tempat tidur pulang lah. Bisakah mengamalkan sekali seumur hidup orang? Nyaman aja ayatnya sudah ditulisakan, nah baca ayat ini panjang ayatnya lah. Nah, termasuk juga bacaan sebelum tidur ialah ayat-ayat terakhir dari surah Ali Imran. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ayat 190. Panjangnya sampai 200 ayatnya. Coba kita terjemahkan sedikit. Bagus kita baca Quran supaya tahu maknanya. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada kejadian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya malam dan siang. Salat malam, salat siang, salat malam siang ya Allah. Itu apa? La ayatin liulil albab, sungguh menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mempunyai akal. Orang diberi otak belum tentu diberi akal. Kayak kambing itu adalah otaknya, ada otak. Cuman dengan otak itu berpikir lainnya. Kalau kita kan manusia diberi otak, diberi akal juga. Kita ada lebih daripada binatang-binatang, otaknya memang kada akal. Kemudian kambing itu bisa mata. Kau melihat langitnya, melihat buminya. Cuman ini kada memikirkan. Tapi kalau kita diberi mata melihat langit, melihat bumi, melihat alam semesta, itu bukan cuma melihat aja, kita disuruh berpikir. Kayak apa memikirkan? Kada mungkin langit ini ada dengan sendiri, pasti ada yang menciptakan Allah. Nah, disitulah tauhid. Misalnya disuruh gini, ya Allah, makanan. Pada mungkin ini ada dengan sini, pasti ada yang memberikan. Kita bisa akal ya Allah, memikirkan. Jangan mau makan aja, coba pikirkan siapa yang memberi nikmat, Allah. Kalau kambingnya melihat misalnya ya kalau napa makanan kambing itu, kompai langsung dimakannya, kan memikirkannya siapa memberi kompai ini. Karena ini kan diberi akal, diberi otak aja, tapi tidak. Kalau kita orang beriman jangan kayak binatang, disuruh langsung makan. Kada mikirkan alhamdulillah Allah beri nikmat, kan dari situ waktu itu. Makanya kita kan orang beriman ini waktu sebelum makan itu berbismillah, karena kita mengatakan nikmat Allah. Imbang makan alhamdulillah, kita menyukuri ini pemberian Allah. Kita berpikir ini nasi bukan ada dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan, ada yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman gitu, jangan kayak binatang atau makan aja. Nah, apa-apa yang kita lihat di alam semesta berataan bukan cuma langit bumi. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nang ada di dalam diri kita nih ya Allah. Lidah kita nih, sebut-sebutin jauh lidah kita nih. Lidah kita nih sempel aja lidah kita nih. Tapi makanan macam-macam makanan kita kau merasakan ini masin.
Kalau misalnya anak marahin mesin diputar dulu ini picik sih, ada kayak itu. Kita merasakan, oh masin, oh pahit, oh manis. Nah sebutin aja kalau bendanya, cuman di situ banyak berfungsi. Bisakah mikirkan? Subhanallah. Disitulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang beriman gitu. Terus, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa yang bakal dah? Nah, dijelaskan dalam ayat berikutnya, ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang bakal, orang yang selalu ingat kepada Allah. Ya tadi waktu makan tuh ingat Allah memberi rezeki. Waktu majlis taklim ingat Allah Taala dan menjalankan aku ke sini. Waktu di Jamban ingat juga Allah Taala dan mengeluarkan ini pada di keluar rumah kayak apa nih. Nah, ingat kepada Allah. Selalu ingat di mana aja ingat kepada Allah. Orang beriman itu alladzina yadhkuruna Allah, ingat kepada Allah qiyaman, waktu berdiri ingat kepada Allah. Mendirikannya Allah. Wa qu'udan, waktu berduduk mendudukkan Allah. Wa 'ala junubihim, dan atas lambung-lambung mereka, maksudnya lambung ini kan kita bila kita berabah tuh lambung kita nih kan lantai lah, maksudnya waktu berabah nih ingat kepada Allah juga. Marabahkan punya Allah. Gitu. Nah, orang beriman ingat apa aja posisinya ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang yang beriman ini memikirkan betapa ya pada kejadian langit dan bumi. Kayak apa bagusnya Tuhan, luar biasa menciptakan langit, menciptakan bumi ini terhampar bagusnya. Nah, mikirkannya nih Pak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lalunya berpandir, orang berimannya berpandir. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Nang pian ciptakan di alam semesta kan didenang sia-sia. Sebarataan bermanfaat. Walaupun kutu di atas kepala kita itu ada manfaatnya. Walaupun nyamuk ada manfaatnya, pikirkan Napa manfaatnya? Supaya orang begawe di perusahaan begon, kalau sanobat nyamuk ya pengangguran tak kurang sedikit. Ya lagi. Jadi ini ada riwayat yang mengatakan bila kita melihat bulan, ini bacaannya dia. Kita melihat bulannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan sia-sia. Nyatanya Allah, bulan itu ada sia-sia menerangi kita walaupun mati lampu. Subhanaka faqina 'adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Faqina 'adzabannar. Maka lepaskanlah kami daripada azab neraka. Dua ayat dah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau man tudkhilin nar, siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitahu, maka sungguh Engkau hinakan dia. Jadi nang sabujurnya nang hina tu orang nang jangan masuk neraka. Bila masuk neraka hinam sudah. Walaupun di dunia mulia. Nah, tapi kalau orang masuk surga mulia, walaupun di dunia dihinakan orang. Wa ma lil-zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim daripada penolong. Allah Taala kada menolong orang yang zalim. Allah Ta'ala kada menolong orang yang zalim. Tafsir dalam tafsir Al-Quran yang dimaksud zalim itu orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Allah Ta'ala kada menolong. Walaupun di dunianya bergelimang harta, urusannya selalu lancar, tapi itu diistidraj, dilanjir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma di akhirat kada ditolong Tuhan, masuk neraka untuk selama-lamanya. Alhamdulillah kita orang yang beriman, kada orang kafir. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman.
Rabbana, wahai Tuhan kami, ujar orang berimannya, innana, sesungguhnya kami, sami'na, kami mendengar, munadian, orang yang menyeru, orang yang membawai, yunadi bil iman, dia membawai, menyeru untuk beriman kepada Allah. Nang maksud nang menyerunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawai umat kelak, manusia untuk beriman kelak. Ada yang beriman, ada yang kafir, dan kami mendengar. Walaupun kami tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, cuma dengan perantaraan guru-guru kita. Malah jadi kita tentang keimanan. Napa ujar Rasulullah? An aminu bi rabbikum, bahwa berimanlah kalian dengan Tuhan kalian, maksudnya Allah, berimanlah kepada Allah. Fa amanna, maka kami pun beriman, kata orang beriman. Kita beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Orang beriman baru itu diampuni Tuhan dosa. Orang kafir Pak, namanya kalau dia beriman, kalau diampuni Tuhan dosanya. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah daripada kami segala kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang baik. Maksudnya mati akan kayak orang yang baik, maksudnya mati beriman. Kabulnya mati beriman nih. Nah, jadi misalnya ini sebelum boleh dibaca, ini mati akan mati, mbaknya tuh mengkabul doa ini, mati akan guring lah, mati beriman lah. Rabbana, banyak ayatnya lah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, berikanlah kepada kami, ma, janji, wa'adtana, yang Engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, atas rasul-rasul Engkau. Nah, payok nang dijanjikan Allah kepada rasul nanti di akhirat surga Allah. Nah, berikan kami juga itu surga itu. Itu maksudnya. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Allah Ta'ala tidak pernah menyalahi janji. Manusia bisa menyalahi janji. Berjanji mau makan tanggal 22, saya tanggal 21 dia mau makannya dah. Nah, manusia bisa menyalahi janji. Allah Ta'ala tidak pernah menyalahi janji. Nah, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd walladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Fastajaba lahum, maka Allah mengabulkan bagi mereka nang berdoa Tuhan. Bila kita baca ini Pak, insyaallah dikabulkan Tuhan. Maka kita baca sebelum guring nah. Ini ayatnya nah. Fastajaba lahum rabbuhum, ya. Maka mengabulkan bagi mereka itu nang berdoa nah oleh Tuhan mereka. Jadi bila kita berdoanya pasti dikabulkan Allah Taala. Nah, anni ya Allah Ta'ala la udhi'u 'amala 'amilin, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang beramal daripada kalian, min zakarin, daripada lelakian kah, atau unsa binian kah, sama aja. Binian kalau lelakian bila beramal walaupun sedikit amalnya, apalagi banyak, aku akan menyia-nyiakan asal ikhlas lillahi ta'ala. Ba'dukum min ba'd, sebagian kamu daripada sebagian, akhirnya lelakian kah, binian kah, sama aja. Walladzina hajaru, yang ngisar orang hijrahnya. Dan maka orang-orang yang berhijrah, kan waktu itu kan hijrah kalau orang Makkah ke Madinah hijrah. Wa ukhriju min diyarihim, diusir mereka daripada kampung mereka. Diusir orang Makkah yang beriman, diusir. Lalu hijrah ke Madinah. Wa uzu fi sabil, dan mereka itu disakiti, uzu itu disakiti, fisabil, di jalanku, artinya demi mempertahankan agama Allah itu di jalan Allah, lalu
disakiti sampai diusir daripada kampung halaman. Orang beriman dan langsung hijrah ke Madinah. Wa qatalu, dan mereka itu berperang. Wa qutilu, ada mereka di antara mereka itu dibunuh di dalam peperangan, berjihad fisabilillah. Bisa juga nih secara maknawinya wa qatalu ini kita kayak kita termasuk memerangi hawa nafsu. Apa nafsu hendak guring aja yang paling bahasa tadi di rumah. Cuman kita lawani tolak ke masjid mendengarkan orang bacaan. Nah, itu kan sama aja wa qatalu termasuk dalam ayat. Wa qutilu, dan wa qutilu dibunuh atau meninggal dunia bisa ya. Meninggal dunia misalnya waktu menuntut ilmu nih, meninggal dunia. Nah, kenapa Allah balas kepada mereka? Meninggal dunia dengan cara biasa atau dibunuh orang ya. Pokoknya fisabilillah, karena menuntut ilmu ini termasuk fisabilillah. Fisabilillah. La ukaffiranna anhum sayyi'atin. Sungguh ya Allah Ta'ala, aku hapus daripada mereka itu akan segala kesalahan-kesalahan mereka. Sabarataan. Jadi bila orang meninggal dunia di jalan Allah lah, itu Allah Ta'ala hapus seluruh dosanya sabarataan. Sama aja orang menuntut ilmu di jalan Allah lah, pian berjalan sini. Di jalan Allah meninggal dunia misalnya ya Allah. Di majlis taklim kan meninggal dunia, atau hendak tolak komisi meninggal dunia, habis dia dosa sebenarnya diampuni Tuhan. Nah, makanya kan mati syahid akhirat orang mati hal menuntut ilmu tadi. Amun habis sebenarnya dosa dihapuslah nabi ya. Nah, walau udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan sungguh aku masukkan akan mereka itu jannatin, akan surga tajri yang mengalir min tahtihal anhar, daripada bawah surga itu sungai-sungai. Jadi surga itu di bawahnya mengalir sungai, gemercik airnya itu mengolah suasana itu tenang. Mak sungai ini sungai susu, sungai madu, macam-macam air lagi. Bagus kalau taman tuh ada airnya kalau mengalir di bawahnya. Itu apa? Sawaban min indillah, balasan daripada Allah, pahala daripada Allah. Wallahu indahu husnus sawab, dan bermula Allah di sisinya sebaik-baik orang yang memberi pahala, orang yang memberi balasan. Nah, ngalang-ngalang sabar aja biar duduklah. Memerangi hawa nafsu ya Allah, guna pahalanya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah menipu akan engkau oleh berbolak-baliknya oleh orang-orang yang kafir fil bilad, pada negeri. Jangan tertipu kepada engkau wahai orang yang beriman, nang bolak-baliknya orang kafir di negeri. Kita bisa kalau melihat orang ini orang kafir ya, pembisnis. Teman ia ke Amerika, ke pesawat, teman ke Perancis, teman ke Thailand, kenapa? Berbisnis, Pak. Bisnisnya ada di sana. Jadi sehari ini ada 3 kali naik pesawat berbolak-balik. Balik teman balik ke Indonesia, ke Amerika, ke Inggris. Kenapa? Orang kafir itu bisnis harta, bisnis pekerjaan, bisnis pangkat. Lalu kita nih, aja inya tuh ada beriman aja. Sugih inya aja, sembahyang kada sugih, bininya gumas, anaknya pangkatnya luar biasa, hartanya bisnisnya. Jangan tertipu ya Allah Ta'ala. Jangan tertipu. Itu cuma coba sambungan ayatnya. Mataun qalil, itu mata dunia yang sedikit, yang setempat saja. Dia matinya masuk neraka. Biar aja kita hidup sederhana, kada sugih ya Allah. Kadang-kadang kita garing-garing ya awak nih. Kita kada di bisnis apa-apa. Bisnisnya bang bisnis akhirat, kada di bisnis dunia. Kita jangan tertipu dengan mereka. Kalau misalnya buhannya tuh memandiri kita, ya, ikam beriman, ya, ikam Islam sakit, gawian sakit, gatah berapa misalnya. Kami tanda tangan aja miliaran. Kami kan sembahyang kami kan beriman pada Muhammad, kami surga. Orang beriman jangan tertipu dengan itu. Itu kata Allah, mataun qalil, summa ma'wahum jahannam, wa bi'sal mihad.
mata dunia yang sedikit, yang satu aja umur paling berapa 70 tahun mati. Wa summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka itu neraka jahanam. Karena ada iman, wa bi'sal mihad, sejahat-jahat tempat neraka jahanam itu. Jadi jangan tertipu. Ya Allah, kalau dibandingkan dengan orang-orang barat, kita nih dunia ini kalah ya. Tuhannya bisa menciptakan mobil sendiri, HP sendiri, hidung mancung-mancung, awak putih-putih, awak gonal-gonal, awak seterek-seterek, kita awak hirang, itu hidung kadang mancung ya Allah, apa gawian manure, apalagi bahuma, jangankan mau olah kendaraan ini mengaridit, pulang nih, karena apa? Yang penting beriman kepada Allah. Bila kita mati membawa iman masuk surga. Ada dananya, penderitaan di dunia ini kan ada nilainya. Tapi kalau orang ini bertemat ke situ, temat ke situ, mau pesawat nih, bisnis ya, kena sukses sebenarnya, tapi kan beriman. Coba kata Allah Taala, mata'un qalil, summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu dilanjut Tuhan namanya. Terus, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillahi wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Tetap lakinnal ladzina taqaw rabbahum, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, ini orang beriman nih. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, berlawasan orang dalam surga atau kekal di surga, ada keluaran lagi. Nah, ya raja kita hidup sederhana asal takwa kepada Allah, kita kekal di surga, nyaman di surga. Nuzulam min 'indillah, itu sebagai tempat yang mulia di sisi Allah. Wa ma 'indallahi khairun lil abrar, dan apa-apa di sisi Allah itu baik bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang takwa. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya di antara ahlil kitab, maksud ahlil kitab ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Lama yu'minu billah, sungguh ada orang yang beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan beriman dengan sesuatu yang diturunkan kepada kamu, maksudnya Al-Quran. Wa ma unzila ilaihim, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka itu. Jadi beriman dengan Quran, beriman dengan kitab Taurat, kitab Injil. Ada di antara pendeta-pendeta Yahudi yang masuk Islam, ada di antara pendeta-pendeta Nasrani, pastor-pastor yang masuk Islam, karena inya beriman dengan Al-Quran. Ada itu ya Allah Ta'ala, iman pada sebataan. Khashi'ina lillah, tunduk mereka itu bagi hukum Allah. Khashi'in, tunduk bagi hukum Allah. La yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, tidak menukar atau tidak menjual mereka itu dengan ayat-ayat Allah samanan qalila, akan harga yang sedikit daripada dunia. Ini ada di antara ulama lah, baik ulama Yahudi, ulama Nasrani, ulama Taurat, ulama Injil, atau ulama Islam sekalipun, ada juga tuan guru demi mendapatkan harta dunia yang sementara ini, hakunnya menjual ayat Allah, mengubah hukum Allah. Nah, rasanya haram kok. Halal lain sedikit ya. Nah, bagi orang duit nih samilian ya Pak. Tuan guru ya, cari akan pam hukumnya. Apa riba itu halal, cari akan mana duitnya samilian. Kita mencari akannya. Lalu diulah-ulahnya ya Pak. Padahal haram nolak. Diulah-ulahnya supaya halal, nah itu kan menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit daripada dunia. Satu mata hijau di dunia nih. Nah, ada ini kada menjual ayat Allah.
menyampaikan apa adanya di dalam hukum Allah. Nah, ini ulama yang istiqomah. Ulama nang kada penjilat je. Ulama nang kada itu kari dengan uang, dengan dunia. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka itu, bagi mereka itu ajruhum, pahala mereka itu, balasan mereka itu 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka itu, yaitu Allah. Ya, dapat surga deh. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah cepat menghisapnya. Dihisap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah olehmu, wasabiru. Nah, ada melihat tafsirnya orang wasabiru ini, apakah maknanya warabitu? Warabitu ini apa namanya tuh, rabitah itu artinya ikatan ya, artinya nih kita nih harus bersatu. Yang diikat itu kan biasanya sesapu loh diikat. Jadi bilahlinya tuh bersatu ya Allah. Tersatu artinya kita nih bersatu, jangan bercerai-berai. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, pasti kalian beruntung dunia wal akhirah. Nah, jadi ayat ini bagus ya dibaca sebelum guring. Sebelum guring, amalkan biar sekali barang seumur hidup, nah amalkan. Bila kabul ini lah, bila kabul ini biar pasti masuk surga. Nah, ini tadi watawafana mal abrar nih, matikanlah kami beserta orang yang baik matinya, nanti husnul khotimah. Mudahan kita kaum amalkan. Ulun ampun maaf kalau ulun ada salah. Mudah-mudahan dosa kita bersama mama kita, guru-guru kita, jin dan tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan bila kesempatan yang panjang umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khotimah, sempurna iman kita, dilepaskan Allah dari siksa dan fitnah kubur, dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah